Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1449. Jangan takut menghabiskan uang. Seperti yang dikatakan Huang Daoqi, tidak peduli apapun, kota Hongleong adalah salah satu dari 12 kota besar, dan kota yang menempati urutan terakhir juga merupakan kota utama. Itu kaya akan sumber daya, terutama sumber daya mineral yang beroperasi. Untuk membuat kota Hongleong lebih kuat, mereka tidak membutuhkan lebih banyak sumber daya, tetapi mendapat dukungan dari Feng Hao Duoluotop yang sebenarnya. Kota-kota besar lainnya mungkin memiliki lebih banyak sumber daya, tetapi mereka tidak dapat menyisihkan diri seperti kota Hongleong. Mereka juga memiliki ksatria naga untuk didukung. Dan di sini, bahkan Luo Lan sangat cenderung pada dirinya sendiri. Lan Xuanyu mengetahui koin Tianlong. Koin Tianlong sendiri sangat berharga dan terbuat dari logam langka khusus. Logam langka ini dapat digunakan untuk membangun peralatan tingkat tinggi, dan bahkan perangkat inti kapal perang. Lingkaran sihir juga dapat terukir di atasnya, yang memiliki beberapa fungsi khusus. Tentu saja, sebagian besar koin Tianlong tidak bertuliskan. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, nilai Tianlong koin sangatlah tinggi, tidak hanya sebagai mata uang, tetapi juga sumber daya itu sendiri. Hanya dengan begitu ia dapat menjadi salah satu mata uang paling universal di galaksi Longma. Sekarang Federasi Longma telah didirikan, mata uangnya belum disatukan, tetapi daya beli koin Tianlong masih menduduki peringkat pertama di seluruh federasi. Namun, koin Tianlong masih sulit untuk digunakan di seluruh federasi, lagi pula jumlahnya secara keseluruhan terbatas. Tidak dapat memenuhi kebutuhan banyak ras. Oleh karena itu, jika Federasi Longma akan menyatukan mata uang di masa depan, itu akan membuat mata uang berbasis sumber daya lain, yang nilainya jauh lebih rendah daripada koin Tianlong, tetapi lebih mudah digunakan. Selama rasio pertukaran tertentu dengan koin Tianlong dipertahankan, keduanya dapat digabungkan untuk menyatukan seluruh pasar mata uang federal. Huang Yuanlong datang keesokan paginya. Koin Tianlong tidak dapat disimpan dengan metode kredit apapun, semuanya adalah benda nyata. Dia langsung memberi Lan Xuanyu cincin penyimpanan. Lan Xuanyu melihat ke dalam, dan ada ratusan ribu koin oranye berkilau di dalamnya. Dia masih tahu daya beli koin naga. Mari kita begini, koin Tianlong adalah pendapatan sebulan dari naga biasa yang lebih rendah. Naga memberi secara langsung. Hampir di level ini, gaji bulanan klan naga atas hanya 5 koin Tianlong. Ratusan ribu koin Tianlong jelas merupakan sosok astronomis. Bisa dibayangkan daya belinya kuat. Hong Leong Cheng benar-benar berusaha keras untuk mendukungnya. Huang Yuanlong berkata, "Biru, kamu gunakan dulu. Jangan takut untuk menghabiskan uang. Terutama membeli di Tianlong Club adalah yang paling berharga. Dengan diskon dari anggota klub Tianlong, bahkan barang-barang dengan harga tinggi sebenarnya tersedia. Ini harga biayanya. Maksud ayah saya adalah dia akan mendukung Anda untuk membeli satu set baju besi naga tingkat dewa untuk pertahanan diri. Anda dapat fokus pada aspek ini. Ini 400 ribu koin Tianlong. Ayah saya baru-baru ini membuat persiapan untuk yang lain, bawakan 600 ribu Tianlong coins dan dapatkan total 1 juta. Anda dan Siu-Siu seharusnya cukup. Jika tidak cukup, katakan saja, kami akan melakukan yang terbaik. Tuan Luo Lan seharusnya tidak kekurangan apapun, sekarang kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kalian berdua." Lan Xuanyu menatapnya dengan sedikit kebingungan dan kegembiraan di matanya, dan kemudian dia mengangguk dengan penuh semangat tanpa mengatakan apapun. Jika Bai Siu-Siu melihat pemandangan ini di sini, dia pasti akan memberinya evaluasi terhadap ratu. Adapun kapan harus membeli armor naga, tidak perlu khawatir. Bukankah klub Tianlong akan mengadakan pertemuan segera? Seharusnya terkait dengan perang selama perang, apakah diskon akan lebih rendah untuk anggota klub naga? Dengan 400 ribu koin Tianlong di tangan, Lan Xuanyu kembali ke kediaman Tianlong dengan suasana hati yang bahagia, senang sekali bisa didukung oleh seseorang. Akan lebih baik jika persembahan ini bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, di balik yang kuat, ada banyak sumber daya untuk mendukung, seperti yang saya alami di akademi, dan hal yang sama berlaku untuk saya sekarang. Ketika Lan Xuanyu kembali ke kediaman Tianlong, Bai Siu-Siu telah menyelesaikan kultivasinya, dan dia lega melihatnya kembali. "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak berani keluar untuk mencarimu, dan kamu tidak meninggalkan pesan untukku," kata Bai Siu-Siu dengan marah. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata,
tentu saja saya akan memperbaiki keadaan. Kami memiliki kontrak 1000 tahun dengan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan tidak dapat menyediakan terlalu banyak. Perang dapat dimulai kapan saja, dan kita harus mempersenjatai diri dengan baik. Saat ini, dia berbicara tentang koin Tianlong. Ketika datang ke Longma Grand Auction, mereka berdua tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit aneh. Saat itu, di kota Shrek, mereka memiliki satu-satunya hari libur setiap minggu, bukankah mereka pergi ke pelelangan? Nikmati makanan lezat bersama teman-teman Anda, lalu pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada hal yang baik. Tanpa diduga, saya akan mengikuti lelang lagi di sini. Kamu harus mempersenjatai dirimu, apakah kamu ingin membeli baju besi naga jenis apa? Tanya Bai Xiu Xiu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum memikirkannya. Mari kita lihat, kurasa di antara semua pelindung naga dari ras naga, tidak ada yang cocok untukku. Lagi pula, mereka tidak bisa menggunakan tulang dewa naga untuk membangunnya. Anda dapat menemukan yang relatif cocok, lebih disukai pada tingkat artefak. Daya beli koin Tianlong ini seharusnya cukup luar biasa, jika tidak, Kaisar tidak akan memberikannya. Daya beli spesifik dari mata uang teratas ini, itu akan diketahui setelah klub Tianlong dan rumah lelang. Oke, aku tidak membutuhkannya, armor naga dewa dan tombak naga es iblisku masih bisa digunakan. Kata Bai Xiu Xiu. Lan Xuanyu berkata, jika Anda memiliki yang cocok, saya akan mengubahnya untuk Anda, dan mencoba untuk mendapatkan alat ajaib. Itu selalu baik bagi kita untuk lebih bersenjata. Lagi pula, bukankah ada senjata tabu yang dibawa dari rumah? Konferensi Tianlong yang belum pernah dihadiri Lan Xuanyu sebelumnya, terutama di tingkat Ksatria Naga, konferensi tingkat atas. Keesokan paginya, seorang staf dari klub Tianlong datang mengundangnya. Konferensi Tianlong masih di rumah Tianlong. Di dalam ruang konferensi besar yang luas dikelilingi oleh pilar kayu dan menopang langit-langit, tetapi tidak ada dinding di sekitarnya. Duduk di atas lantai rotan, Anda dapat melihat pemandangan sekitarnya yang hidup, elegan dan nyaman. Bekerja, staf menawarkan minuman yang mirip dengan teh, kemudian pensiun, menyesap, bibir dan gigi harum, dan energi kehidupan yang kaya mencuci tubuh dan pikiran, dan ikatan itu tak terlukiskan. Ketika Lan Xuanyu tiba, dia menemukan bahwa dialah yang pertama tiba ya, posisinya ada di sisi lingkaran luar. Ada total 18 futon di lingkaran dalam, yang jelas merupakan posisi 18 ksatria naga. Tapi lingkaran luarnya hanya kasur yang dia duduki. Dengan kata lain, orang yang mengamati pertemuan hanya dia. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa klan naga masih sangat mementingkan dirinya. Ini jelas pertemuan tingkat tertinggi. Waktu tunggu tidak lama, dan ksatria naga telah tiba satu demi satu, jadi Lan Xuanyu secara alami tidak bisa duduk. Di tempat yang sama mereka saling memberi salut. Di sela-sela tampilan para ksatria naga, terlihat sedikit berwibawa, namun ia baik hati, dan semakin penasaran. Apa yang terjadi saat ia menerobos hari itu gerakannya terlalu hebat, dan itu benar-benar mengejutkan seluruh keluarga naga. Selain itu, para ksatria naga sudah mengetahui kesepakatan antara dia dan kursi pertama, jadi secara alami mereka memandang tinggi dia. Setelah beberapa saat, ksatria naga Fajar Zong Zichang, ksatria naga cahaya suci Huang Liang Wei, dan ksatria naga hitam Luo Lan tiba bersama. Lan Xuanyu buru-buru bangun untuk memberi hormat, Zong Zichang tersenyum padanya dan mengangguk, Luo Lan menatapnya, tetapi sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Apa yang dia khawatirkan? Lan Xuanyu tidak bertanya. Saat pikirannya berubah, dia segera memikirkannya. Seharusnya mereka tahu tentang situasinya di dunia naga. Luo Lan tahu bahwa dia ditembak oleh tulang dewa naga. Ini juga bagus, biarkan para ksatria naga yang waspada terhadap dirinya sendiri sedikit rileks, dan juga biarkan dirinya lebih memfokuskan energi pada pertumbuhan. Solen 4 Chapter 1450 Saran Lan Xuanyu. Secara alami, Lan Xuanyu tidak akan memberitahu para ksatria naga yang mendukungnya, bahwa dia benar-benar mendapat manfaat dari sisa-sisa dewa naga. Dia terlalu terkenal sebelumnya, dan sekarang dia telah mencapai level dewa, tetapi sekarang saatnya untuk tetap rendah hati. Tidak ada salahnya menjadi rendah hati, mungkin ada manfaatnya. Para ksatria naga tidak semuanya datang, pada saat ini, ada total 10 ksatria naga di sini. Pertama-tama, cahaya dan bayangan secara bertahap memadat, semua ksatria naga bangkit bersama, dan Lan Xuanyu juga buru-buru bangkit. Sosok kursi pertama Tianlong menjadi jelas, dan dia membuat gerakan menekan ke bawah dengan kedua tangannya, semuanya, duduklah. Saat dia berkata, tatapannya menatap Lan Xuanyu di sebelahnya.
Lan Xuanyu juga membungkuk dan memberi hormat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan dewa melewati dirinya sendiri, tetapi itu hanya lewat begitu saja. Setelah semua orang duduk lagi, Tianlong pertama berkata dengan suara yang dalam, setiap orang seharusnya menebak isi pertemuan hari ini. Perang dengan alam merah tidak bisa dihindari. Nafsu makan ibu merah terlalu besar, dan kita tidak bisa membiarkan sen perkembangan alam merah di galaksi. Begitu orang serakah, ibu merah, membangun alam dewa, itu akan menjadi bencana bagi semua spesies kita. Para ksatria naga mengangguk satu demi satu, dan tidak satupun dari mereka menentang perang. Old Zong, saya khawatir saya akan merepotkan Anda untuk mengambil tindakan. Dalam hal spiritualitas, Anda adalah orang terkuat di seluruh galaksi kita. Saya perlu merepotkan Anda untuk mencari Crimson Region, menentukan lokasinya, dan menjelajahi di mana mereka melakukannya. Mereka seharusnya tidak secara langsung. Dalam Longma Gemini kami, sangat penting untuk menemukan titik tembak pertama mereka. Ksatria Naga Fajar Zong Zichang mengangguk dan berkata, itu adalah tanggung jawab kami. Sekarang kami harus membuat penilaian umum, atau menggunakan rem statis, dan menunggu mereka. Lakukan dulu. Kursi pertama Tianlong berkata dengan suara yang dalam, Ibu Merah telah merencanakan selama bertahun-tahun. Begitu bertindak, itu akan terkejut. Jika Anda memiliki saran, Anda dapat mengatakan dan mendengarkan. Saya telah berdiskusi dengan para leluhur dari semua ras sebelumnya, dan semua ras akan berbagi musuh yang sama. Lawan musuh bersama. Zong Zichang berkata, saat ini, tampaknya Ibu Merah dapat muncul di konferensi di mana kita mendirikan Federasi Longma. Pasti ada pengkhianat di dalam federasi. Seharusnya Ibu Merah yang menjanjikan sesuatu kepada mereka. Setelah Ibu Merah memulai perang, lalu, berapa banyak pengikut yang akan ada di federasi kita? Ini juga sangat penting. Jika Ibu Merah melancarkan serangan besar-besaran di awal dan didukung oleh banyak spesies, itu akan sangat merugikan kita. Berapa banyak spesies yang mendukung secara mendalam sulit untuk memberitahu Ibu Merah sekarang. Kita harus waspada terhadap aspek ini. Lebih baik mengundang semua leluhur dari semua ras untuk datang ke Bintang Naga sebagai sandera, sehingga faksi setidaknya tidak berani bertindak gegabah. Kursi naga pertama mengangguk dan berkata, ini jalan. Bukankah akan mengadakan pelelangan kuda naga? Kita bisa mengirim undangan kepada para leluhur dari semua ras, dan pada saat yang sama mengeluarkan beberapa hal yang sangat bagus untuk memikat mereka untuk datang. Pai menang. Para ksatria naga mengangguk satu demi satu. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi tercengang. Bukankah ini terlalu kasar? Apakah ini rencana pertempuran? Dan ini adalah standar tertinggi. Tampaknya dia telah merasakan perubahan suasana hatinya, dan kepala Tianlong menoleh dan menatapnya. Lan, apakah kamu punya pemikiran? Kamu bisa membicarakannya. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dia dengan hormat memberi hormat, di depan orang dewasa, bagaimana saya bisa berbicara? Dia ingin tetap rendah hati sekarang, dan tidak mau singkapkan pegunungan dan embun, agar tidak menimbulkan rasa takut pada naga pertama. Kursi pertama Tianlong sedikit tersenyum, saya memanggil Anda untuk datang hari ini agar Anda dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan acara Tianlong Club kami, dan berjuang untuk masa depan. Landasan yang bagus. Ini orang-orang saya sendiri, Anda bisa mengatakannya dengan berani. Lan Xuanyu ragu-ragu, dan setelah melihat mata Zong Zichang yang menyemangati, dia berkata, kursi pertama, Tuan Ksatria Naga, kurasa begitu. Saat ini, kerugian terbesar kami adalah bahwa alam merah tidak menentu. Aku tidak tahu di mana mereka. Dan tujuan akhir dari Crimson Realm seharusnya adalah Dragon Star atau Pegasus kita. Hanya dengan energi kehidupan yang besar dari Dragon Horse Gemini kita, Crimson Realm dapat ditingkatkan ke level para dewa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Crimson Legend tidak akan menyerang Ryoma Gemini kita pada saat yang sama, karena mereka akan menjadi target bintang-bintang di galaksi. Oleh karena itu, pendekatan terbaik untuk Crimson Legend adalah dengan mengadopsi strategi kanibalisasi. Dengan bantuan populasi yang telah memutuskan untuk mendukung mereka, secara bertahap melahap planet dengan energi kehidupan di galaksi kita. Oleh karena itu, menurut saya langkah pertama kita adalah menyaring planet-planet yang layak menelan domain merah, dan menggunakan metode eliminasi untuk melihat mana yang paling mungkin diserang oleh Crimson Domain. Kedua, saya pikir kita tidak bisa menunggu. Kita harus mengubah pasif menjadi aktif. Mungkin, Crimson Mother belum memutuskan dari mana harus memulai serangan. Lalu, kita lebih baik membimbing mereka sampai batas tertentu dan membiarkan mereka mulai menyerang di tempat yang kita inginkan. Dengan cara ini,
kita dapat menempatkan medan perang di tempat yang kita inginkan, sambil meminimalkan kerugian. Kursi naga pertama tampak sedikit terkejut. Dia berkata, lalu bagaimana kita bisa memikat Ibu Merah ke tempat di mana kita ingin dia muncul? Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, apa yang paling dia inginkan, apa yang kita gunakan untuk merayunya. Para ksatria naga memandang mata Lan Xuanyu dengan sedikit terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa saran Lan Xuanyu mirip dengan saran ksatria naga Fajar Zhong Zichang. Kedengarannya jauh lebih dapat diandalkan. Lan Xuanyu melanjutkan, kami juga dapat menggunakan metode jalan papan Mingxiu dan penyimpanan rahasia untuk membujuknya. Kami dapat terus menerapkan rencana yang baru saja disebutkan di konstelasi kedua, dan kami harus mempublikasikannya sehingga Ibu Merah berpikir bahwa kami hanya membatasi berbagai ras galaksi naga dan kuda. Kemudian kami membuat beberapa pengaturan secara diam-diam, dan kami, tidak sengaja, diberitahu oleh mereka, sehingga mereka akan lebih percaya pada keaslian pengaturan rahasia kami. Pengaturan gelap ini menyembunyikan apa yang paling diinginkan oleh Crimson Mother. Selama kami merencanakan dengan cukup hati-hati, kami tidak takut dia tidak akan bertindak. Dan begitu dia mengambil tembakan, kita akan menghadapinya dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga menempatkan medan perang di tempat yang paling kita harapkan, mengubah pasif menjadi aktif. Mendengar kata-kata Lan Xuanyu, para ksatria naga tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Ini adalah sesuatu. Tampaknya cukup dapat diandalkan. Tianlong pertama memiliki pandangan yang bijaksana, dan ekspresinya agak aneh. Ksatria naga Fajar Zhong Zichang melihat mata Lan Xuanyu penuh dengan kejutan, dan dia berkata, jika kita benar-benar dapat mengubah sikap pasif menjadi aktif, itu akan terlalu bermanfaat bagi kita. Saya pikir saya bisa mencobanya. Pada saat kritis ini, dia secara alami berbicara untuk mendukung. Lan Xuanyu keluar dengan ide ini, sangat tulus. Di dalam hatinya, ancaman dari alam merah adalah Federasi Longma. Ancaman dari Federasi Kuda Naga bahkan lebih besar. Bagaimanapun, Federasi Longma sebenarnya ada di sana, dan lebih berharap bisa menerobos ke tingkat alam dewa dengan peningkatannya sendiri. Federasi Longma memang memiliki ancaman bagi Federasi Douluo, tetapi ancaman sebenarnya tidak besar sekali, setidaknya tidak ada ancaman dalam waktu singkat. Namun, Crimson Realm berbeda. Itu adalah plane terror yang dapat digerakkan yang dapat menelan hampir semua bentuk kehidupan. Jika benda ini muncul di Federasi Douluo dapat memblokirnya. Hidup, Lan Xuanyu tidak berani mengambil risiko. Oleh karena itu, ini adalah pilihan terbaik untuk membunuh ancaman ini di Buayan untuk pertama kalinya. Faktanya, dia bahkan berharap bahwa Crimson Realm akan dikalahkan oleh Federasi Longma, dan akan lebih baik jika dihancurkan sama sekali. Pada saat yang sama, Federasi Longma juga akan menderita kerugian yang lebih besar. Ini paling sejalan dengan kepentingan Federasi Douluo. Solen 4 Chapter 1451 Kepala Staf Federasi Longma. Tianlong pertama melihat ke arah Lan Xuanyu dan berkata dengan suara yang dalam, setelah kamu kembali, kamu akan menulis rencana terperinci dan menyerahkannya. Ya, Lan Xuanyu dengan hormat setuju. Dalam pikirannya, 2 hari ini benar-benar memikirkan bagaimana Federasi Longma menghadapi wilayah Scarlet sebagai pilihan terbaik. Baginya sekarang, kemampuan tempur dari domain Crimson sebenarnya belum diketahui. Namun, menilai dari fakta bahwa Tianlong pertama berani menghadapi perang ini, kekuatan kedua belah pihak seharusnya tidak jauh lebih buruk. Jika Federasi Longma jauh lebih kuat, mereka tidak perlu gugup. Jika Federasi Longma jauh lebih lemah, maka mereka tidak akan melawan. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa kedua belah pihak akan sama rata. Tianlong pertama melanjutkan, mari kita analisis apa yang akan dilakukan Ibu Crimson selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lan Xuanyu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Tiba-tiba dia merasa bahwa pemikiran tentang ras naga benar-benar tidak dapat digunakan dengan cara manusia. Evaluasi, rekan penulis, Anda bahkan tidak tahu metode dan kemampuan apa yang dimiliki orang lain. Siap memulai perang. Apakah ini sedikit sembrono? Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei berkata, alam merah tua dikenal karena menelan. Ia bisa ada selama bertahun-tahun dan dipromosikan ke tingkat ini. Ini banyak berkaitan dengan stabilitas alam merah itu sendiri. Ibu Merah Muda harus tahu bahwa dia akan pergi. Jalan ini sebenarnya adalah jalan tanpa jalan kembali. Bahkan jika itu untuk mencapai para dewa, penurunan terakhir adalah hasil yang tak terhindarkan. Satu-satunya perbedaan adalah masalah waktu. Namun, jika kita menelan kita, akan menjadi apa dia pada akhirnya, tidak ada yang tahu. Menurut pendapat saya, ranah merah tua ini harus didominasi oleh kemampuan menelan.
Mungkin planet ini bisa ditelan secara langsung. Tianlong pertama berkata, Crimson Realm dapat berkembang ke tingkat ini, dan itu pasti telah mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Crimson Mother adalah eksistensi terkuat yang pernah kita lihat. Dilihat dari auranya sendiri saja, saya tambahkan Brother Zong, dan paling banyak, kursi pertama Tianma. Seharusnya bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu, kuncinya adalah kemampuannya di Crimson Realm. Dia tidak hanya membutuhkannya. Energi kehidupan juga membutuhkan energi penghancur. Dalam arti tertentu, Crimson Realm adalah alam khusus yang diciptakan oleh perubahan energi antara hidup dan mati. Crimson Realm memberikan perasaan bahwa saya abadi, tetapi itu juga sama itu abadi. Itu keseluruhan. Bisa dikatakan bahwa Crimson Realm sendiri adalah Crimson Mother, dan bisa juga dikatakan Crimson Mother adalah kehendak seluruh plane, namun, karena tidak ada pertarungan yang nyata, jadi sangat sulit untuk menilai gaya bertarungnya. Ini hanya bisa selangkah demi selangkah. Satria Naga Hitam Luo Yayuan berkata, kehancuran dan penciptaan adalah inti misteri di alam semesta. Crimson Plane seharusnya menguasai beberapa misteri, dan baru kemudian memiliki skala hari ini. Kita bisa menilai hanya setelah pertarungan yang sebenarnya. Namun, saya setuju dengan pendapat Lan sekarang, setidaknya kita harus menempatkan medan perang di tempat yang kita harapkan. Dengan cara ini kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Lan Xuanyu tampak sedikit terkejut. Satria Naga peringkat 5 ini meliriknya, tetapi dia tidak menyangka Luo Yayuan benar-benar akan mengatakan sesuatu untuk mendukungnya. Dia adalah tempat pertama di naga. Kekuatan tempur utama yang dapat kita mobilkan saat ini adalah milik kita sendiri dan 36 Ksatria Pegasus di pihak Ksatria Pegasus. Sedangkan untuk pasukan, Legiun Naga kita tidak dapat dikirim dengan mudah. Saat ini, kita dapat mengumpulkan 1.500 orang dari semua level. Di sisi suku Tianma, ada 30.000 pertempuran utama suku Tianma yang dapat dimobilisasi. Ini adalah kekuatan inti kami. Pasukan klan Iblis Berlengan 8 juga sudah mulai bersiap. Raja Iblis Berlengan 8 berkata bahwa ia sekarang dapat memobilisasi lebih dari 50.000 Dewa Berlengan 8 berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi premisnya adalah bahwa persediaan logistik membutuhkan dukungan kuat kita. Di sisi belalang, Raja Belalang Emas dapat memobilisasi cukup banyak pasukan, yang merupakan pasukan paling dasar kita. Kelompok lain juga memiliki pasukan sendiri. Mereka sudah mulai dikerahkan. Prosesnya sedang berlangsung. Oleh karena itu, di mana medan perang muncul sangat penting. Lan, coba serahkan rencanamu kepadaku secepat mungkin, kata Tianlong dengan suara yang dalam. Para Ksatria Naga kemudian menghitungnya. Pasukan koalisi dari semua ras dapat mengatur jutaan pasukan, hampir semuanya adalah ras yang kuat. Ini semua bisa langsung diperangi di luar angkasa. Dengan pembentukan Federasi Longma, kapal perang dari beberapa ras telah dikerahkan ke sekitar Dragon Star, bersiap untuk modifikasi terpadu, tapi sekarang sudah terlambat. Tentu saja, ada juga kapal perang dari beberapa ras yang belum dimobilisasi. Jelas, para pengkhianat adalah salah satu ras yang belum datang. Pertemuan itu tidak berlangsung lama, dan para Ksatria Naga tidak memiliki redundansi. Rencana pertempuran selanjutnya terutama tentang bagaimana cara mengerahkan pasukan dan bagaimana mengambil inisiatif untuk berperang setelah perang dimulai. Secara relatif, hanya ada taktik paling dasar, setidaknya di mata Lan Xuanyu, siswa top Akademi Shrek, ini benar-benar sedikit ceroboh dan agak kasar. Namun, dia juga dapat memahami bahwa Federasi Longma baru saja didirikan dan tidak ada waktu untuk bersatu. Hampir semua ras bertarung sendiri. Perang ini tidak hanya terkait dengan apakah Federasi Longma dapat mengusir Ibu Merah, tetapi juga apakah integrasi keseluruhan Federasi Longma dapat berhasil. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran gerakan nasional federal. Yang mengejutkan Lan Xuanyu, kursi Tianlong pertama benar-benar memberinya perlombaan untuk dimobilisasi. Itu adalah klan Blue Ocean dari mana dia dilahirkan. Suku Laut Biru dianggap sebagai ras pengikut yang lebih lemah di Bintang Naga. Tapi ini adalah Dragon Star, jadi masih ada beberapa orang kuat di antara klan Blue Ocean. Ada lebih dari 20 Feng Hao Douluo di atas level dewa. Di antara mereka, ada 2 Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati. Tidak ada Feng Hao Douluo tingkat dewa super. Tentu saja, Blue Ocean tidak mungkin memiliki kapal perang. Apakah penyebaran terpadu dari kapal perang? Mungkin kapal perang dari kelas kapal perang, setidaknya ukurannya pas. Ada 30.000 tentara suku Blue Ocean, memakai senjata mirip meh, dan mereka bisa bertarung di luar angkasa untuk waktu yang singkat. Selain itu, ada lebih dari 20 Feng Hao Douluo tingkat dewa,
jika dinilai oleh tingkat Federasi Douluo, mereka cukup bagus. Lan Xuanyu adalah panglima tertinggi Angkatan Laut Biru ini. Tentu saja, ini jelas merupakan kekuatan yang tidak mencolok di Longma Galaksi. Setidaknya tidak ada yang akan memberi mereka terlalu banyak harapan. Ketika meninggalkan tempat tinggal Tianlong, suasana hati Lan Xuanyu sedikit rumit. Tidak ada keraguan bahwa kapal perang dengan level ini adalah yang benar-benar dapat mendominasi perang, tentu saja, perang skala kecil. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi kapten kapal perang kelas ini bukan di Federasi Douluo, tetapi di Federasi Longma. Ini benar-benar. Dengan prestise, dia terlepas dari Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati dari klan Samudra Biru, seharusnya tidak ada masalah dalam memerintahnya. Namun, menyempurnakan rencana adalah hal terpenting. Lan Xuanyu meminta kepada staf klub Tianlong untuk menyiapkan banyak informasi untuknya, membaca informasi dari berbagai kelompok etnis, serta informasi yang diketahui tentang domain Crimson. Tentu saja, dia akan membuat salinan materi ini dan mengirimkannya kembali ke Federasi Douluo. Sibuk dalam membuat rencana pertempuran, dia bahkan tidak sempat pergi ke klub Tianlong untuk mendapatkan senjata dan perlengkapannya sendiri. Setelah 3 hari, rencana pertempuran lengkap akhirnya selesai dan langsung diserahkan ke kursi pertama naga. Lan Xuanyu bisa bernapas lega. Ini benar-benar lebih melelahkan daripada kultivasi. Meregangkan tubuhnya, Lan Xuanyu melihat pemandangan indah di luar jendela, merasakan nafas kehidupan, dan seluruh tubuhnya sangat rileks. Bai Xiu tersenyum dan berkata, apakah Anda kepala staf klan naga? Lan Xuanyu tertawa, bukan hanya klan naga, itu harus menjadi kepala staf Federasi Longma. Jika ini ditempatkan di pihak kita, setidaknya itu harus pangkat jenderal. Bukan tidak mungkin. Solen 4 Chapter 1452 Kamar Dagang Umum Tianlong. Bai Xiu berkata, kamu ingin menjadi cantik. Apakah menurutmu itu akan diadopsi oleh kursi pertama? Lan Xuanyu menghela nafas, dan berkata, setelah pertemuan hari itu, satu-satunya perasaan yang saya miliki adalah bahwa otak naga penuh dengan otot. Apakah Anda pikir mereka akan mengadopsinya? Tianlong pertama tidak bodoh. Dalam rencana ini, saya telah menulis total 12 kemungkinan dan setiap metode kemungkinan yang mungkin. Pada dasarnya, berbagai metode Crimson Realm telah dipertimbangkan. Dilihat dari situasi yang diketahui, Crimson Realm tidak menggunakan domain itu sendiri sebagai senjata perang, tetapi harus memiliki pasukan yang mirip dengan rasnya sendiri. Hanya saja pasukan mereka sangat bagus, dan sulit untuk dikatakan sekarang. Saya ada 6 tautan dalam rencana ini, semuanya saling terkait. Bahkan jika Bunda Crimson tahu ada yang tidak beres, dia akan tertipu. Sekarang mari kita lihat apakah kursi pertama naga dapat membuat keputusan dan menghasilkan alam merah yang paling menarik. Umpan. Apa itu umpan? Lan Xuanyu mungkin tahu itu. Hanya dengan umpan seperti itu barulah mungkin untuk merayu ibu merah secara langsung. Memaksanya untuk tunduk. Ayo pergi ke Tianlong Club untuk melihat-lihat dan membeli beberapa barang bagus. Lan Xuanyu baru saja menerima dana kedua dari kota Hongleong kemarin. Sekarang 1 juta koin naga telah dikumpulkan. Ini adalah level tertinggi dari koin naga, dan orang biasa tidak pernah menyentuhnya. Oleh karena itu, ini juga disebut koin kristal Tianlong. Untuk daya beli tertentu, Anda harus menunggu untuk melihat harga klub Tianlong. Mereka tidak hanya ingin membeli di sini, tetapi Lan Xuanyu sangat menantikan lelang kuda panjang yang akan segera diadakan. Ini adalah lelang tertinggi dari seluruh Longma Galaksi, dan ini adalah lelang federal pertama sejak pembentukan Federasi Longma. Kemungkinan hal-hal baik muncul secara alami sangat besar. Tentu saja, Anda harus memiliki cukup sumber daya untuk mendapatkan barang-barang bagus di pelelangan. Oleh karena itu, koin kristal Tianlong masih harus disimpan dengan cukup. Temukan staf klub Tianlong dan bawa mereka ke kamar dagang Tianlong. Kamar dagang Tianlong di Tianlong Xing dibagi menjadi 2 tingkat. Satu didedikasikan untuk operasi eksternal. Ini adalah kamar dagang terbesar di Tianlong Xing dan langsung berada di tangan Tianlong Hui. Ada juga Guild Tianlong dengan level yang lebih tinggi, yang hanya ditujukan untuk klan naga. Hanya klan naga yang dapat membeli di Tianlong Hui. Item seperti armor naga dan tombak naga dibeli di persekutuan Tianlong tingkat VIP. Klub Tianlong tingkat VIP hanya tersedia di kota Tianlong, terletak di sebelah istana Tianlong, di sebuah bangunan yang tampaknya tidak terlalu menarik perhatian. Bangunan ini memiliki sejarah yang panjang dan seluruhnya diperbaiki dengan batu-batu besar. Agak seperti kastil, tapi bagian luarnya dikelilingi oleh berbagai tumbuhan, yang hanya bisa terlihat jelas dari ketinggian. Dalam lingkup kota naga langit,
Hanya ras naga yang memenuhi syarat untuk melayang di udara, dan ras terbang lainnya tidak diizinkan. Staf klub Tianlong memimpin Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ke kamar dagang Tianlong tingkat VIP. Sudah ada anggota staf yang menunggu di sini di pintu. Dia juga seorang wanita, dan Lan Xuanyu dapat melihat sekilas bahwa ini sebenarnya adalah naga atas. Penampilannya juga cukup luar biasa. Jumlah wanita di klan naga pada dasarnya kecil, dan klan naga atas lebih dari itu. Kamar dagang Tianlong memiliki staf seperti itu, yang menunjukkan latar belakang dan kepentingannya dalam klan naga. Tuan Lan, klan naga atas wanita dengan hormat memberi hormat pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, sama-sama, maaf telah merepotkanmu. Nama saya Yuyan, dan saya sangat terhormat menjadi pemandu belanja untuk Anda dan Guru Xiuxiu. Ikuti saya dengan Anda berdua. Sambil berbicara, dia memberi isyarat mohon. Gerbang dari bangunan besar yang menyerupai kastil perlahan terbuka di belakangnya. Karpet biru safir terbentang ke dalam, dan rasa kesederhanaan dan kemegahan tiba-tiba muncul. Staf klub Tianlong yang telah mengirim Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dengan hormat memberi hormat kepada mereka, dan menunggu di pintu. Tidak mengikuti. Memasuki gerbang, pada awalnya ada aula besar dan lebar, dengan kubah setinggi 100 meter, sepotong demi sepotong permata menjadi pola 18 naga. Di seluruh aula, ada lingkaran cahaya berwarna, yang sepenuhnya diterangi oleh permata ini. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga melihat pemandangan yang begitu mewah untuk pertama kalinya. Namun di aula ini tidak ada barang lain yang dipamerkan, lantainya penuh dengan pola atmosfer yang terbuat dari biji langka. Kecuali mereka bertiga, tidak ada orang lain di aula saat ini. Hari ini, untuk menerima Tuan Lan, Presiden kita sudah memerintahkan untuk tidak menerima tamu lain, kata Yuyan sambil tersenyum. Lan Xuanyu menatapnya dengan terkejut dan berkata, apakah ini akan mempengaruhi bisnismu? Yuyan tersenyum sedikit, dan berkata, bisnis kita tidak banyak. Faktanya, naga biasa tidak memiliki kesempatan untuk datang kepada kita. Di sini, pada dasarnya, tamu kami semua adalah naga atas. Kebutuhan naga menengah dan bawah dapat dipenuhi di kamar dagang Tianlong biasa. Kami hanya menerima tamu paling terhormat di antara naga kami. Hanya orang dewasa yang terhormat. Untuk mengonsumsi barang-barang di sini kamar dagang Tianlong tingkat VIP kami, juga dikenal sebagai kamar dagang umum Tianlong. Presiden telah memerintahkan agar Anda, sebagai anggota penting dari asosiasi Tianlong, akan memberi Anda diskon 40% untuk semua konsumsi. Ini melalui Tianlong. Ini akan secara khusus disetujui. Diskon 4%. Ini hal yang bagus. Lan Xuanyu tersenyum dan mengangguk, terima kasih banyak, kalau begitu. Mari kita lihat beberapa hal. Saya terutama ingin melihat armor naga. Oke, tolong ikuti saya. Saat berbicara, Yuyan membuat permintaan lain. Gestur, ambil mereka, dan berjalan ke dalam. Pergi melalui aula dan masuki koridor panjang, yang sama lebarnya, dengan gulungan di kedua sisi, menggambarkan penampilan seorang ksatria naga yang menunggangi naga. Banyak dari mereka merasa akrab. Saat dia berjalan, Yuyan memperkenalkan, kamar dagang umum kami di sini terutama dibagi menjadi beberapa area besar, termasuk area terbesar adalah area lain-lain, akan ada beberapa harta langka dari berbagai ras. Ada juga area eksklusif naga kami. Ada item yang hanya bisa digunakan oleh naga kita. Di antaranya dibagi menjadi area senjata dan area baju besi. Selain itu, ada area harta karun, terutama semua jenis permata. Termasuk spar surgawi. Area terakhir adalah milik kita ini disebut wilayah biologis. Semua jenis harta surga, materi dan bumi akan ada di sana, dan terkadang akan ada beberapa transaksi bentuk kehidupan berakal. Transaksi bentuk kehidupan cerdas. Budak. Lan Xuanyu diam-diam berpikir di dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bertanya. Aku akan membawa 2 orang dewasa ke area armor untuk memilih. Armor naga ada di mana-mana. Area armor juga didominasi oleh armor naga, kata Yuyan sambil tersenyum. Lan Xuanyu bertanya, selain ras naga atas kita, apakah ras lain memenuhi syarat untuk datang ke kamar dagang umum untuk dikonsumsi? Yuyan berkata, dalam keadaan normal, tidak ada hal seperti itu, tetapi jika disetujui secara khusus oleh klub Tianlong, Anda dapat pergi ke sisi kami untuk mengkonsumsi atau menjual barang. Secara umum, mereka adalah tokoh besar dari semua ras utama, dan mereka memenuhi syarat untuk datang setelah secara khusus disetujui oleh klub naga. Jadi, tampaknya tidak sepenuhnya benar menggunakannya untuk klan naga. Hati Lan Xuanyu tercengang. Setelah melewati beberapa koridor, sebuah aula besar muncul di bidang penglihatan. Berjalan ke aula,
Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan suara nyanyian naga bernada rendah mengelilingi telinganya. Kekuatan naga yang kuat dan tak tertandingi melonjak ke wajahnya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah baju besi naga yang ditempatkan di counter display besar di bagian depan. Armor naga ini muncul di seluruh tubuh. Ini adalah emas gelap, dan cahayanya tidak begitu bersinar, tetapi sedalam jurang tak berujung, dengan atmosfer gelap yang kuat. Melihat armor naga ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia merasa sangat jelas, ini aura pada baju besi naga sangat mirip dengan Dewa Binatang di Tian. Dewa Binatang di Tian mengorbankan dirinya untuk Lan Xuanyu, dan bahkan sisa-sisanya diberikan kepada Lan Xuanyu. Pada saat ini, saya melihat sesuatu yang mirip dengan nafas Dewa Binatang Kaisar. Armor Shenlong, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit mendesah. Hampir semua bahan baku armor Shenlong berasal dari kuburan naga di dunia naga. Jelas, bahan tulang yang digunakan oleh armor naga di depanku mungkin dari Dewa Binatang Kaisar Tian. Leluhur. Baju besi naga dewa ini terbuat dari tulang naga elemen gelap terbesar yang kami temukan di dunia naga. 2 set dibuat, dan set lainnya adalah milik Lord Luo Yayuan. Naga iblis kegelapan Ksatria Luo Yayuan. Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya. Tidak diragukan lagi ini adalah armor naga setingkat artefak. Berapa harga ini? Lan Xuanyu bertanya. Yuyan berkata, 112 juta koin kristal naga. Sangat mahal, ini adalah reaksi pertama Lan Xuanyu. Daya beli koin kristal Tianlong harus sangat kuat, tetapi jika mereka dibeli dengan harga asli, uang yang diberikan oleh Kaisar Daoqi dan putra-putranya tidak akan cukup untuk set baju besi naga ini. Namun, ini adalah artefak, dan dengan diskon 40%, harganya terjangkau. Namun, bukan ini yang dibutuhkan Lan Xuanyu. Tapi menilai dari penempatan set baju besi naga ini, itu harus menjadi baju besi naga teratas di sisi kamar dagang umum Tianlong. Lihat lagi, kata Lan Xuanyu. Yuyan mengangguk dan terus memimpin jalan, membawa mereka ke aula. Begitu mereka masuk, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merasa sedikit terkejut. Di kedua sisi dan tengah aula, ada 3 baris konter yang menjorok ke dalam, masing-masing setinggi 20 meter. Ini sama dengan konter dengan Raja Naga Hitam dan baju besi naga di luar. Penghitungnya telah memanjang ratusan meter ke dalam, dan ada lebih dari 200 set armor naga yang berdiri dalam jarak ini. Teman baik, ada banyak hal bagus. Lan Xuanyu segera merasakan aura yang dilepaskan dari armor naga di sini. Bagaimana armor naga dimurnikan? Lan Xuanyu bertanya. Yuyan berkata, armor naga didasarkan pada tulang naga di dunia naga. Armor naga di bawah level artefak semuanya disempurnakan oleh master pelatihan naga kami, dan armor naga di atas level dewa, itu disempurnakan oleh para ksatria naga. Guru biasa tidak dapat mendukungnya. Apakah Anda memiliki preferensi atribut? Saya dapat memperkenalkannya kepada Anda. Lan Xuanyu memandangnya dan berkata, apakah ada air? Armor naga dewa dengan 7 atribut api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang angkasa pada tingkat dewa. Yuyan terkejut ketika dia berkata, maaf Tuan Lan, ini benar-benar bukan apa-apa. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari dalam, tidak, ini bisa terjadi.